Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Nah, hari ini kita akan coba unboxing ya. Ini kebetulan saya hari ini kedapatan paket ya. Ini paket aku beli dari Cina lewat aplikasi Banggood ya. Nah, sebagai informasi, dulu kan sempat pengiriman ke Indonesia itu udah sempat disuspend ya. Jadi untuk barang-barang yang datang dari Cina, kalau nggak salah di tahun lalu ya, itu semuanya dihentikan. Nah, sekarang udah dibuka, tapi hanya untuk Banggood ya kalau aku lihat. Sementara untuk yang biasa aku beli selain Banggood ya seperti AliExpress, itu kayaknya masih di suspend, jadi masih belum bisa. Jadi ini brandnya dari brand ViFly, Smart Charger 2S. Nah, kebetulan aku juga punya yang versi 1S ya, yang ini. Webstore 1S Smart Charger ini yang versi 2, setahu ini udah discontinue, adanya yang versi 3. Yang versi 3 itu bentuknya udah nggak kayak gini ya, lebih proper lah, intinya ininya udah ketutup ya dibandingkan yang versi 2, tapi fiturnya sih kayaknya sama aja. Nah, nggak enaknya kalau yang kayak gini tuh kadang kalau kita salah pegang ya di bagian metalnya, ini kadang agak kesetrum di sini. Makanya yang versi 3 ya, yang versi terbaru itu di sininya tuh ditutup ya pakai plastik, jadi lebih aman. Nah, sekarang si ViFly itu ngeluarin smart charger juga, tapi untuk 2S guys. Jadi bentuknya hampir mirip ya dengan produk-produk sebelumnya. Nah, untuk harganya sendiri ini aku beli sekitar 500 ribuan, ditambah ongkos kirim, kemudian insurance sama pajak ya. Biasanya kalau di situs atau aplikasi Banggood itu pajaknya di depan biasanya guys. Jadi kita selesaikan dulu transaksinya, langsung kita tinggal nunggu. Beda sama AliExpress. Kalau AliExpress itu biasanya pajaknya itu bayar belakangan. Biasanya kita dapat notifikasi dari pos ya, pos Indonesia, kita disuruh bayar pajak baru barangnya dikirim ke rumah. Nah, kalau untuk di Banggood, kalau Banggood ini kita bayarnya di depan, jadi lebih enak lah. Dan ini kalau aku lihat kemarin tuh kurirnya di lokal ya, dia pakai SAP Express ya untuk SAPX untuk logistiknya. Nah, untuk yang menanyakan kira-kira kalau beli di Cina langsung lama pengirimannya tuh berapa lama sih? Ini kalau aku lihat ya, dari pertama kali aku submit order itu di tanggal 24 Agustus, itu lamanya aku nerima barangnya itu di tanggal 3 September. Jadi sekitar kurang lebih 10 hari ya, sekitar 2 minggu kurang lah. Kalau misalkan kalian beli dari Cina kemudian lama pengirimannya, itu biasanya ketika barang dikirim dari sana sampai ke rumah kira-kira sekitar 10 harian. Nah, barangnya kayak gini guys, kita langsung unboxing aja. Karena ini aku butuh ya buat nerbangin drone-drone micro saya, yang terutama yang bukan 1S tapi yang 2S. Karena biasanya kalau misalkan aku bawa ke traveling ya, kadang untuk ngecasnya itu agak susah, ribet kalau misalkan aku bawa charger yang gede. Nah, ini kita coba buka. Ini unitnya ya kayak gini. Kita lihat ada apa lagi. Ini ada buku manual. Terus ini ada kabel ya. Ini kabel USB Type A ke Type C ya. Nah, kita coba buka aja yang unitnya. Nah, bentuknya kayak gini guys. Jadi kita coba bandingkan dengan yang 1S yang versi 2 ya. Nah, ukurannya ya hampir mirip, cuman dari sisi ketebalan dia lebih tebal ya. Mungkin karena ini buat 2S. Di sini untuk portnya dia support sampai 4 channel atau 4 port ya. Di sini ada balance portnya untuk 2S. Jadi nggak ada untuk colokan XT30 ya, tapi hanya balancernya yang akan dicolokkan di sini. Sama ini tipe baru ya, kayaknya dari beta IPV BT 3.0. cuman aku nggak punya baterainya yang tipe kayak gini, adanya yang baterai biasa ST30 2S. Nanti kita akan cobain untuk ngetes pengecasan. Terus di sini ada LCD-nya, ukurannya segini. Lalu ada tombol. Di sini tombolnya yang pertama ini untuk start stop charging sama ngeset untuk current-nya.
Lalu yang tombol berikutnya ini untuk matiin nyalain beepernya, sama untuk ngeset voltase ya di sini ya, voltase set. Di sini ada tulisannya ya. Jadi ini namanya VFly Tooth Store. Sementara kalau yang 1S ya, yang ini itu Whoop Store. Nah, kayak gini. Ini Whoop Store versi 2. Ini Tooth Store versi berapa ya? Nggak ada tulisannya. Mungkin versi 1 kali. Terus di bagian samping di sini ada fan. Nah, ini yang bedain ya. Kalau yang smart charging yang baru-baru yang miliknya si VFly itu udah ada fan-nya. Karena kalau yang masih versi lama yang ini, dia untuk pendinginnya nggak pakai fan ya. Kayak pakai ini, pakai besi untuk pendinginnya. Di sini ada ventilasi ya di bagian sini samping, atas bawah. Lalu di bagian sini input. Nah, di sini ada 3 pilihan input. Jadi ada pakai DC 5.5 mm atau pakai XT60 ya, pakai baterai LiPo itu juga bisa, atau pakai Type C. Nah, ini yang aku kejar guys. Jadi apa namanya, untuk ngecas ini kalau misalkan pakai Type C yang high charging ya, itu harusnya lebih enak ya, lebih simple lah. Kalau misalkan kita pergi-pergi, kita nggak perlu banyak bawa charger, kita pakai charger smartphone atau charger yang buat laptop yang Type C itu bisa dipakai juga di sini. Lalu untuk di belakang, nah di sini ada keterangannya ini guys. Untuk input voltage-nya range-nya sekitar 10 volt sampai 26 volt. Lalu untuk minimum input power, dia minimum input powernya pakai 65 watt guys. Jadi ini kayak charging chargernya laptop ya berarti ya. Cuman nggak usah khawatir karena udah banyak lah charger yang support untuk 65 watt ke atas ya. Nah, contohnya charger ini yang biasa aku bawa ya kemana-mana. Ini charger merek Ecmic. Ini support untuk 65 watt. Jadi di sini ada menggunakan port Type C. Ini yang bisa support sampai 65 watt. Ini biasanya aku bawa buat ngecas laptop, buat ngecas smartphone. Pakai charger yang sekecil ini guys. Jadi kalau misalnya kemana-mana saya bawanya juga nggak terlalu banyak ya. Ini juga bisa ngecas untuk si VFly Tooth Store ini harusnya. Nanti kita akan cobain ya. Lalu untuk keterangannya lagi, untuk max charging current-nya itu di 1.5 ampere ya. Jadi untuk maksimumnya, untuk discharge itu di 0,2 ampere. Lalu di sini ada pilihan storage voltage-nya di 3,8, 3,85 ya. Oke, kita langsung cobain aja guys ini. Oke, ini kita akan coba tes charging aja ya langsung. Oke, ini aku ambil kabelnya. Ini aku colokin pakai Type C ya di sini. Nah, kita coba. Oke, ini langsung nyala. Ada logonya. Nah, di sini coba aku deketin ya. Ini mungkin aku matiin biar agak jelas. Nah, ini aku matiin aja, jadi agak jelas ya. Nah, di sini kalian bisa lihat guys. Di sini untuk layarnya dia ada 4 bagian. Ini menunjukkan untuk indikator masing-masing port ya di sini. Oke, kita akan coba colokin. Nah, colokinnya tinggal colokin yang balance charger guys. Ini aku punya baterai LiPo LiAV ya ini ya. Ini 380 mAh yang baterai yang biasa aku pakai di 2S ya, karena ini cukup ringan. Kita cukup colokkan aja di sini. Ini aku colokkan di balance port yang nomor 1 di sini. Nah, di sini akan kelihatan di sini dia di tegangannya di 6,8 volt ya voltasenya. Nah, kalau misalkan kita mau ngecas pakai arus berapa, kita pencet di sini guys, pencet pendek. Nah, di sini akan bergerak nih, yang di mana, di pojok kanan, pojok kiri ya, pojok kiri bagian atas yang di sini. Ini kalau kita pencet-pencet, nah 0,4, 0,5, 0,6 sampai 0,91 ampere, 1,1 sampai 1,5 harusnya. Nah, 1,5 dia balik lagi. Karena kita mau coba
charging pakai satu cycling ya. Ini kapasitasnya 380, berarti kita coba isi pakai 0,4 ya. Oke. Terus kalau udah oke, kita tinggal pencet lagi guys. Cuman ini harus ditahan ya. Ditahan. Nah, dia udah ngecas di sini. Di sini indikatornya blinking, sama untuk yang di atas warnanya berubah ya. Jadi warna merah ya. Ini berarti dia lagi ngecas. Terus di sini tombolnya kalau misalkan mau dinyalakan, beepernya kalau misalkan udah selesai chargingnya, dia akan bunyi, tapi bunyinya itu bisa dimatiin pakai tombol yang sini ya. Walaupun ini ada 4 port ya, kalau misalkan kita ngecas lebih dari satu baterai, ini untuk arusnya itu nggak independen, artinya untuk seluruh portnya itu akan ngikutin dengan arus yang kita set di sini. Jadi kita set satu, tapi untuk semuanya. Jadi nggak bisa per individual port. Misalkan di port 1 itu 0,4, di port 2 misalkan 0,6, itu dia nggak bisa. Jadi dia ngikutin di sini ya 0,4. Nah, ini aku coba ngecas lagi pakai baterai yang beda kapasitasnya. Ini pakai baterai Docom ya. Terus kita coba, oh ini salah nih guys, saya ngecasnya ada yang lupa ya tadi ya. Ini aku stop dulu. Jadi kita tadi lupa untuk ngeset ininya, voltasenya. Jadi sebelum kita start, kita set juga ini voltasenya. Di sini voltasenya ada, kita coba pencet 4,2, 4,35. Ini untuk yang LIAP ya. Terus untuk 3,8 ini storage mode untuk baterai LiPo. 3,85 ini untuk storage mode yang untuk baterai LIAP. 42, 435. Oke. Jadi tadi aku lupa, ini kita mau ngecas ya. Ini berarti kita set, kita lihat dulu guys untuk baterainya, ini baterainya jenis apa. Kalau ini baterainya jenis LIAP, berarti kita set di sini 435 ya untuk voltasenya. Lalu untuk arusnya tadi kalian pencet-pencet yang ada di tombol kiri ini, sesuaiin dengan kapasitas. Biasanya aku ngecas pakai satu cycle ya. Jadi aku sesuai dengan kapasitasnya. Ini aku cas pakai 0,4, lalu ini aku start. Nah, ini baru benar nih. Tadi voltasenya belum di set, jadi apa namanya, ngesetnya keliru. Jatuhnya nanti bukan malah ngecas full charge, tapi malah ngecas ke storage mode. Nah, dalam kondisi ngecas ya kayak gini, itu kalau misalkan kita colokkan lagi, ini nanti akan otomatis ngecas guys. Untuk port yang lainnya ya, kita coba port yang nomor 2. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung ikutan indikatornya menunjukkan ngecas juga untuk yang baterai yang kedua ya. Cuman memang untuk arusnya ini nggak bisa digonta-ganti, harus ngikutin satu untuk semuanya ya. Jadi satu untuk semua 4 port ini. Kapasitasnya beda nggak masalah, tapi hanya arusnya yang ngecas di sini aja yang nggak bisa per port ya, nggak bisa individual. Nah, ketika dalam kondisi charging dia nggak ada indikator ya di sekeliling portnya di sini. Jadi indikatornya cuma ada di bagian sini di LCD-nya doang. Nah, nanti kalau misalkan chargingnya udah selesai, nanti akan warnanya berubah guys. Ini untuk yang ada di top atau di bar yang ada di atas ini ya. Kita coba tunggu aja. Nah, kalau misalkan udah selesai, dia untuk indikator ininya berubah ya, jadi warna hijau kekuningannya ini. Tadinya kalau pas ngecas itu warnanya jadi merah, blinking, dan kalau udah selesai ini warnanya jadi gini. Sayangnya emang nggak ada LED ya, jadi kalau misalkan dari kejauhan nggak bisa kelihatan kalau udah selesai apa enggak. Oke, paling itu aja sih untuk tes review VFly Touch Store ya, yaitu smart charger khusus untuk 2S ya, yang mana nanti ini akan, ini aku nyalain dulu. Oke, yang mana ini nanti akan oke banget kalau misalnya kita traveling ke mana gitu, kita nanti bawanya kalau misalkan dimasukin ke tas ya, itu akan lebih menghemat space ya kita, karena cuman bawa ya kayak gini, dan bawa chargernya juga pakai charger yang biasa aku pakai ya, buat charger smartphone, buat charger laptop,
pakai di sini juga bisa. Jadi kita bisa terbang sebanyak ya berkali-kali karena ngecasnya sekarang jadi lebih gampang. Oke, paling itu aja video dari saya untuk review CV Flytooth Store ya, yang emang kebetulan baru datangan nih, baru aku unboxing juga. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.